Bab 20. Kau bau kotoran. Ada apa Pak Sulaiman? Duduklah. Cira mengikuti perintah Sulaiman. Mereka terdiam beberapa saat, karena Sulaiman menyalakan rokok. Kau tidak keberatan kalau aku merokok? Tidak, tapi kalau boleh aku memberikan saran. Apa? Kurangi merokok, mengingat usia Pak Sulaiman hampir sama dengan ayahku. Hahaha, kau memang gadis yang memiliki prinsip. Benar kalau kau family Syamsuddin. Cira tersipu malu, memang terkadang kalau ada sesuatu yang tidak sesuai mulutnya suka kelepasan. Maaf, Pak Sulaiman. Bagus juga jika orang memiliki prinsip, tapi kamu harus tahu menempatkan diri. Maksud Pak Sulaiman, kau orang baru di perkebunan, jadi jangan terlalu arogan dengan pendapatmu. Aku semakin tidak tahu dengan apa yang Pak Sulaiman katakan. Arogan apa? Cira, perkebunan ini dulu dibangun oleh Tuan Arun dan Nyonya Davira. Nyonya Davira adalah orang yang sangat lembut dan penuh kasih. Itu yang membuat perkebunan ini tumbuh sangat pesat. Jadi aku mohon jangan kau rusak dengan pendapatmu yang bisa merugikan perkebunan ini. Jangan merusak mimpi almarhum Nyonya Davira. Cira menghela napas panjang, ia akhirnya tahu arah pembicaraan Sulaiman. Dalam hati para pekerja Nyonya Davira tidak akan tergantikan oleh wanita manapun, lanjut Sulaiman. Sejak kamu datang ke perkebunan banyak masalah datang silih berganti. Maaf, jika pendapatku tadi kurang berkenan di hati Pak Sulaiman. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk merebut perhatian Tuan Arun ataupun berniat menggantikan posisi Nyonya Davira. Niatku dari awal adalah mengajar Gio agar menjadi anak yang membanggakan. Terus terang aku sangat prihatin dengan Gio yang seperti kekurangan kasih sayang. Cira menjelaskan, masalah yang terjadi di perkebunan sebenarnya sudah lama terjadi, hanya saja terungkap ketika aku datang. Seperti Asih, aku yakin dia sudah melakukan itu sejak lama. Mungkin dulu ia leluasa melakukan itu, tapi setelah kedatanganku dianggapnya sebagai ancaman. Pak Sulaiman tahu kenapa? Aku tidak tahu, karena aku mendapat kepercayaan dari Gio. Aku adalah guru pertama yang berhasil mengajar Gio tanpa perlawanan. Jika aku mendapat kepercayaan dari Gio, otomatis orang pasti akan menyangka aku akan mendapat kepercayaan juga dari Tuan. Dan itu merupakan ancaman oleh orang yang pelan-pelan ingin menghancurkan perkebunan. Sulaiman terdiam beberapa saat, ia sepertinya menyadari kebodohannya selama ini. Ia terlalu terlena sehingga tidak waspada. Ternyata mereka yang ingin menghancurkan perkebunan melakukannya dengan cara yang halus. Maafkan aku terlalu bodoh. Tidak ada yang salah, Pak Sulaiman, dan jangan minta maaf. Aku tahu Anda sangat mencintai perkebunan ini. Jadi mari bersama-sama kita berjuang. Kau benar Cira. Oh ya, satu lagi. Apa itu? Sebenarnya dari awal aku sudah bisa membaca rencana pelaku. Tujuan dari mereka adalah pemecatan pekerja secara besar-besaran karena obat terlarang itu. Sehingga berita itu akan menyebar dan membuat nama baik dari perkebunan ini tercemar. Ya, iya, sekali lagi kamu benar, ucap Sulaiman. Sekarang kita tidak boleh lengah. Cira tersenyum senang karena Sulaiman sudah bisa menerima semua pemikirannya. Sudah 1 minggu sejak ditemukannya bukti di kamar Asih. Pemeriksaan urin pekerja juga sudah dilakukan. Dari 200 pekerja hanya 5 orang yang positif pengguna obat terlarang. Mungkin saja Asih baru melakukan aksinya sehingga belum banyak korban. Apalagi obatan itu sulit didapatkan. 5 orang pekerja direhabilitasi dan masih diberikan kesempatan untuk bekerja lagi di perkebunan. Hari ini jadwal Cira kontrol luka jahitannya. Rencananya sore nanti setelah mengajar Gio ia akan ke rumah sakit. Ia sudah mendaftar secara online. Bu Cira, kita akan membuat apa? Tanya Gio. Sebelum aku tertabrak bukankah aku pernah berjanji padamu untuk membuat pupuk? Nah itu akan kita lakukan hari ini. Yayai bunga Mae Davira akan tumbuh dengan subur. Gio bersorak kegirangan. Pupuk apa yang akan kita buat?
Tanya Omar. Pupuk ini buatan kita sendiri dan sama sekali tidak ada bahan kimianya. Jadi kalian harus bekerja keras, ucap Cira. Kita akan membuat pupuk kandang dan pupuk kompos. Apa bahan dasarnya, Bu? Tanya Olive. Ikuti aku. Cira berbalik dan pergi ke suatu tempat. Gio, Omar dan Olive mengikutinya dari belakang. Kita mau kemana ini? Bisik Olive. Set, sudah diam, jangan banyak protes, jawab Omar. Aku tidak protes, tapi kenapa ini seperti ke arah peternakan sapi? Olive menutup hidungnya karena sudah tercium bau kandang sapinya. Iya, kamu benar. Cira kemudian menghentikan langkahnya. Ia sudah terbiasa dengan bau seperti itu, jadi dengan leluasa ia memberikan penjelasan. Pakai ini. Cira menyerahkan masker, topi, sepatu boot dan sarung tangan karet. Buat apa, Bu? Tanya Olive penasaran. Sudah pakai dulu. Mereka bertiga menuruti perintah Cira. Setelah semuanya memakai atribut secara lengkap, Cira segera menjelaskan maksudnya. Kita akan membuat pupuk kandang. Pupuk kandang itu terbuat dari kotoran binatang seperti sapi, kerbau, ayam. Nah, karena kita di sini memiliki peternakan sapi, maka kotoran sapi yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan dasar membuat pupuk kandang. Apa? Teriak Olive. Aku tidak tahan baunya, Bu Cira. Kita ganti yang lain saja. Kalau belum terbiasa memang seperti itu, Olive, tapi nanti lama-kelamaan aku yakin kamu bisa beradaptasi, ucap Cira. Bagaimana denganmu, Gio? Aku tidak apa-apa, Bu Cira. Kan ada masker. Bagus, puji Cira. Bagaimana denganmu, Omar? Oh, aku seorang pria sejati, aku sangat kuat. Aroma seperti itu tidak ada apa-apanya. Omar menyombongkan diri di depan Olive. Karena jengkel dengan kesombongan Omar, Olive mengambil sedikit kotoran sapi dengan ranting kayu dan menaruhnya tepat di depan hidung Omar. Nih, rasakan, teriak Olive. Huek. Seketika Omar muntah. Hahaha, semuanya tertawa melihat Omar yang muntah dan sempoyongan. Awas kau ya, ancam Omar sambil membawakan kotoran sapi ke Olive. Bu Cira, lindungi aku. Olive berlindung di balik punggung Cira. Sudah. Cira berusaha melerai. Kalau bercanda terus kapan kita mulai membuat pupuknya? Akhirnya Omar mengalah, ia menghentikan aksinya. Nah gitu dong Omar, pria sejati tidak akan membalas perbuatan wanita, puji Cira. Sekarang kita kumpulkan kotoran sapi menjadi 3 karung ini. Banyak sekali, Bu. Iya, karena bunga dan beberapa tanaman banyak yang perlu dipupuk. Ayo kita mulai. Cira membantu Gio mengumpulkan 1 karung kotoran, Omar 1 karung dan Olive juga 1 karung. Semuanya bekerja dengan cepat. Dari kejauhan Arun melihat kegiatan mereka. Ia cukup kagum dengan apa yang dilakukan Cira sampai anak kesayangannya mau mengumpulkan kotoran sapi. Ia memutuskan untuk menghampiri mereka. Apa yang kalian lakukan? Kami sedang membuat pupuk kandang Po. Po akan membantu. Ucapan Arun ini membuat Gio sangat senang. Ia bersiap untuk membuka kaosnya. Tunggu, teriak Cira. Tolong, kalau Tuan mau membantu kaosnya tidak perlu dilepas. Ada kami 2 orang wanita yang belum menikah. Iya kan Olive? Hehehe, maaf Bu Cira, aku tidak sependapat. Kalau Tuan mau lepas kaos silahkan saja, jawab Olive sambil tersipu. Lumayan ada pria tampan di sini, daripada lihat yang jelek terus, ucap Olive sambil melirik Omar. Arun tersenyum mengejek. Hanya kau yang overthinking. Sial, Olive tidak membantuku. Ya Tuhan, kuatkan jantungku, doa Cira. Akhirnya mau tidak mau ia melihat lagi tubuh Arun yang toples. Ah, masa bodoh. Dengan bantuan Arun dengan cepat 3 karung telah terisi dengan kotoran sapi. Cira sudah menyiapkan tempat untuk membuat penyimpanan kotoran sapi. Kotoran sapi ini akan kita taruh dalam wadah, kemudian atasnya dikasih dedak. Apa itu dedak? Tanya Gio. Makanan kuda, jawab Arun. Betul,
100 buat Tuan Arun, ucap Cira. Setelah diberi dedak, kemudian kita siram dengan larutan EM4. Apa itu EM4? Tanya Omar. Itu adalah larutan yang mengandung bakteri pelarut fosfor yang berfungsi sebagai pengurai bahan organik secara alami. Di dalam kotoran sapi mengandung fosfor lebih banyak dibandingkan binatang yang lain seperti kambing, kerbau ataupun ayam. Cira berbicara panjang lebar. Aneh, dia menjelaskan panjang lebar seperti itu tapi sama sekali tidak membosankan. Pantas saja Gio betah mengikuti pelajarannya, pikir Arun dalam hati. Sekarang tolong Omar ambil air kira 10 liter, masukkan ke dalam ember takar ini. Siap Bu Cira, jawab Omar yang diikuti sikap hormat seperti seorang tentara militer. Dengan cepat Omar menyelesaikan perintah dan kembali pamer di depan Olive. Cuy, gitu saja bangga. Semua orang juga bisa, cibir Olive. Cira hanya tersenyum. Gio, kau bisa memasukkan larutan ini sebanyak 20 tetes. Pelan-pelan ya. Gio dengan cekatan melakukan perintah Cira. Itu yang membuat Arun bangga. That's my boy. Aduk pelan-pelan. Baik Bu. Cira memperhatikan raut wajah Arun yang tampak senang dengan perkembangan Gio. Tuan Arun terlihat tampan, badannya kekar banget. Pasti liat dan keras, puji Cira dalam hati. Ia berulang kali menelan ludahnya. Sudah Bu, ucap Gio yang membuyarkan lamunannya. Oh ya keras. Apanya yang keras Bu Cira? Tanya Omar kaget. Hah, itu maksudku. Tuan Arun berusaha keras. Aku, tanya Arun. Bukan. Maksud saya Gio yang berusaha keras. Dasar, gerutu Arun. Nah, airnya sudah tercampur dengan rata. Jadi kita sisihkan dulu. Sekarang kita tata kotoran sapinya, ucap Cira. Tolong Tuan Arun dan Omar tuangkan kotoran itu di wadah ini. Kami akan meratakannya. Cira, Gio dan Olive jongkok di dekat wadah untuk meratakan sedangkan Arun dan Omar menuangkan dari atas. Setelah semua tertuang Arun ibaskan karung itu. Akan tetapi ternyata di dalamnya masih ada, sehingga kotoran itu jatuh tepat di atas kepala Cira. Tuaan, teriak Cira histeris, rambutnya penuh dengan kotoran es satu api. Apa yang Tuan lakukan? Ups, sorry Cira, aku garis bawah. Aku apa? Tuan pasti sengajakan. Cira tampak geram, giginya gemeretak. Aku bersumpah itu tidak sengaja. Aku tidak tahu kalau di dalam masih ada kotorannya. Bohong, awas. Hei aku tuanmu, bersikaplah yang sopan. Masa bodoh. Cira mengambil segenggam kotoran sapi dan melemparkannya hingga mengenai dada Arun. Oh berani kamu ya. Arun mengambil rumput untuk pakan sapi bersiap melemparkannya. Cira berjalan mundur. Ampun Tuan, jangan. Mohonnya sambil berlari menghindar. Terjadilah kejar-kejaran. Perang, teriak Omar yang juga melempar dedak ke tubuh Olive. Omar, teriak Olive. Omar, Olive dan Gio tidak mau kalah. Mereka juga melakukan kejar-kejaran. Sementara itu Cira yang larinya tidak begitu kencang dengan mudah tertangkap oleh Arun. Hanya dengan satu tangan Arun menarik pinggang Cira dan memuleknya dari belakang. Tangan yang satunya menimpuk kepala Cira dengan rumput. Ampun Tuan jangan. Tiada ampun bagimu. Hahaha. Arun menikmati momen itu. Ia terus memulek Cira dari belakang, pulekan yang erat sehingga Cira tidak berkutik lagi. Ampun Tuan. Saya menyerah, ucapnya dengan napas tersengal-sengal. Bagus. Cira berhenti meronta-ronta. Akan tetapi Arun sepertinya enggan melepaskan pulekannya. Itu terlalu nyaman. Beberapa menit mereka dalam posisi itu. Hingga garis bawah. Tuan, lepaskan saya, pintanya lirih. Seakan tersadar dari perbuatannya dan malu, membuat sikap Arun menjadi canggung. Mandi sana, kamu bau kotoran. Bersambung.